Tujuan kita untuk melayani bukan untuk dilayani, ya. Satu itu, dan kedua kita membawa misi.
ya. GPI United. Tuhan Yesus. God bless you. Maju terus dalam Tuhan. Namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat.
Jemaat sama-sama kita katakan, Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku, dan kami bawa rindukan. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Hati kami ini Tuhan, amin, dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau yang dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab nama-Mu yang berkuasa Tuhan, dan Dia tinggal bagi setiap jemaat-Mu. Amin. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Hati ini dipenuhi nama Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, bagi-Mu segala pujian Tuhan. Di nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, nama-Mu yang berkuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segenap hati menyembah-Mu Tuhan. Amin. Tinggikan di atas segalanya. Hati ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan
Tuhan. Untuk firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Segala kemuliaan kami naikkan kepada-Mu, Allah yang hidup, segala pujian. Haleluya, haleluya. Oh, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Hanya bagi Tuhan. Haleluya. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala sama jemaat Tuhan katakan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat Engkau yang layak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang layak disembah Tuhan. Dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala bersorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan.
untuk firman-Mu yang menyertai gereja ini. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada, hanya karena kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak akan pernah berhenti. Bagi kami, orang-orang yang percaya dan mengandalkan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu yang menyertai setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kesempatan ini kami mau memuji nama-Mu. Kami mau bersuka cita untuk merayakan penyertaan-Mu yang tidak akan pernah habis Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan nama-Mu lah yang ditinggikan dan diagungkan sampai selama-lamanya. Dan kita jemaat Tuhan yang berbahagia sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Shalom manusia Allah yang perkasa. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Amin. Kita masih boleh bersukacita walaupun kita semua ada di dalam rumah, tapi kasih Tuhan tidak pernah habis bagi setiap kita. Amin. Dan di tahun ini kita bersyukur dan kita boleh merayakan ulang tahun yang ketiga gereja kita. Karena penyertaan Tuhan dan karena perlindungan Tuhan bagi kita yang setia kepada firman-Nya. Amin. Dan sama-sama kita mau memuji nama Tuhan. Amin. Sama-sama kita bertepuk tangan. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan. Amin. Bagai cahaya mentari
Firman-Mu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Firman-Mu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Haleluya. Engkau Allah yang ada di dalam kami dan di pihak kami. Sebab itu tidak ada satu lawan pun yang mampu menghadapi kami. Terima kasih Tuhan. Ku mau berjalan dengan kuasa di dalam iman. Ku kan berkata, Kau di pihakku, siapakah lawanku? Amin. Berikat pinggang kan kebenaran, berbaju zirah kan keadilan. Kau bersamaku, siapakah lawanku? Tiada satu pun yang dapat bertahan. Mati kalahkan di dalam nama-Mu. Yesus Tuhanku, Kau yang berperang gantikanku. Meskipun musuh di hadapanku, ku tak takut. Amin. Yesus Tuhanku, Kaulah sumber kekuatanku, pengharapanku, gunung batuku, kenanganku. Jalan dengan kuasa di dalam iman, ku kan berkata, Kau di pihakku, siapakah lawanku? Berikat pinggang kan kebenaran, berbaju zirah kan keadilan. Kau bersamaku, siapakah lawanku? Tiada satu pun yang dapat bertahan. Mati kalahkan di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus Tuhanku, Kau yang berperang gantikanku. Meskipun musuh di hadapanku, ku tak takut. Amin. Yesus Tuhanku, Kaulah sumber kekuatanku, pengharapanku, gunung batuku, kenanganku. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, amin Tuhan. Kami katakan dengan iman kami Tuhan, amin. Ku tak takut, oh, oh, oh. Yesus Tuhanku, Kaulah sumber kekuatanku, pengharapanku, gunung batuku, kenanganku. Tiada satu pun yang dapat bertahan. Mati kalahkan di dalam nama-Mu. Mari sama-sama katakan, Yesus Tuhanku, Kau yang berperang gantikanku. Meskipun musuh di hadapanku, ku tak takut. Amin. Yesus Tuhanku, Kaulah sumber kekuatanku, pengharapanku, gunung batuku, kenanganku. Oh, oh, oh. Yesus Tuhanku, Kau yang berperang gantikanku.
setiamu Tuhan. Amin. Haleluya, betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu, kau berkuasa semuanya. Puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Amin. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu, oh yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu, kau berkuasa semuanya, terpuji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Sama-sama katakan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia Tuhan bagi setiap umat-Mu Tuhan. Amin. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Musik memuji nama Tuhan. Mari sama-sama tepuk tangan. Dan oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Oh, 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 oh.
Kami teduhkan hati kami Tuhan. Kami siapkan hati kami menerima firman-Mu. Kami renungkan firman-Mu siang dan malam Tuhan. Dan kami bertumbuh bersama firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Amin. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sama-sama katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam setiap rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau menyempurnakan hidup kami dengan firman-Mu Tuhan. Murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Amin. Kau bersama
ada sampai saat ini. Karena bukti kebesaran-Mu Tuhan. 3 tahun yang telah kami lalui, tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Firman-Mu yang menyertai gereja ini Tuhan. Dan Roh-Mu yang memenuhi setiap umat-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya kasih setia-Nya. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan. Itulah firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita naikkan sembah kepada Tuhan. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita sampai saat ini. Itu semua karena Tuhan. Karena Tuhan yang menyertai setiap kita. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Tak pernah habis-habisnya kasih-Mu Tuhan. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami. Selalu baru rahmat-Mu bagi setiap kami. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Karena anugerah-Mu yang menyertai kami. Kami bertumbuh bersama firman-Mu Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Allah yang sungguh baik, Allah yang hidup di dalam kami. Kiara raya rabasi, kiara raya rabasi, kiara masih kiara raya kata pasire dari karya. Udi kara batashiri kara raya rabasi. Engkau Allah yang membela kami Tuhan. Kiara basyik ata paraya kasyere di kara raya rabasi. Terima kasih untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Allah sumber kekuatanku, Allah perlindunganku, Allah yang menyertaiku selamanya. Kami berdiri dalam firman-Mu. Terima kasih oh Tuhanku. Ya Rabbasiere karalaraya kasih di karalaraya Rabbasiere. Setiap hati menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Kau Allahku. Haleluya. Kami ada untuk menggenapi firman-Mu Tuhan. Haleluya. Kami kuat, kami kokoh bersama firman-Mu Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan-Mu, sama-sama naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan.
Shalom Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita bersehati mendeklarasikan iman kita. Bapak Ibu Saudaraku, angkat tangan kananmu, ikuti saya kalimat demi kalimat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dan menerima. Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Secara khusus kami boleh beribadah kepadamu, mendengar firman-Mu. Olehnya Roh Kudus pimpin pemberitaan firman-Mu ini, sehingga terus kami bertumbuh dalam pengenalan, dalam kasih kepadamu, dalam hati kami, dalam kasih kami kepadamu. Terima kasih Bapa, berkati pemberitaan firman ini, Roh Kudus pimpin di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Kami sambut firman-Mu, kami sambut pelayanan-Mu, Roh Kudus yang mulia. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, hari ini adalah hari yang spesial di mana gereja kita, GBI Glory United, memperingati hari ulang tahunnya yang ketiga, memasuki tahun yang keempat. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil Tuhan keluar dari kegelapan menjadi milik Allah. Dari gereja itu ada gereja-gereja lokal di mana Tuhan menempatkan untuk menggembalakan umat Tuhan per kelompok gereja lokal yang ada. Tentu di dalam gereja lokal ini Bapak Saudaraku, Tuhan memberikan visi misi kepada para pelayan yang ada untuk membawa umat Tuhan bertumbuh sampai kepada apa yang Allah kehendaki. Nah, di gereja kita GBI Glory United, saudaraku, kita memiliki visi gereja adalah membangun manusia Allah yang perkasa. Membangun sebuah kehidupan kerohanian yang dipenuhi dengan kehidupan Allah dalam diri kita sebagai manusia. Dalam diri kita sebagai manusia, tapi kualitas kita, batin kita, pikiran manusia batinnya kita adalah sepenuhnya dipenuhi dengan kualitas dari Allah. Membangun manusia Allah yang perkasa. Nah, para kekasih Kristus, dalam kebersamaan kita sebagai gereja lokal, Tuhan sudah memberikan kepada kita arahan-arahan bagaimana membangun sebuah kehidupan yang mencapai visi yang Tuhan taruh di hati kita. Secara khusus kepada saya sebagai pelayan Tuhan, sebagai gembala Bapak Ibu Saudara, membangun manusia Allah yang perkasa. Yaitu tahun pertama kita mencanangkan sebuah topik, sebuah tema, bertumbuhlah. Sebuah langkah awal di mana kita untuk membangun kehidupan kerohanian kita. Bertumbuh di dalam kerohanian kita. Bertumbuh di dalam pengenalan pengetahuan Tuhan. Sehingga manusia batinnya kita memiliki firman, pengetahuan, pengertian, hikmat di dalam pimpinan dan kuat kuasa Roh Kudus itu sendiri. Lalu di tahun kedua kita mencanangkan tema berdampak. Dengan bertumbuhnya kerohanian kita berdampak terutama kepada diri kita. Memiliki pembaharuan pikiran, mindset yang berubah, yang tidak sama dengan dunia ini. Tidak seperti orang-orang yang di luar Tuhan. Tapi memiliki sebuah pikiran, perasaan, mental yang dibangun berdasarkan firman Allah. Berdampak di hidup kita. Lalu tentu setelah itu diharapkan kita bisa berdampak kepada lingkungan di sekitar kita. Mulai dari keluarga, masyarakat dekat di mana kita ada di tengah-tengah mereka. Sedangkan di tahun ketiga ini Bapak Ibu Saudaraku, topik gereja kita di ulang tahun ketiga adalah kokoh dan teguh. Kokoh dan teguh. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita membahas topik ini, tentu menurut ukuran pertumbuhan manusia, 3 tahun adalah waktu yang masih sangat mudah bagi seorang anak manusia umur 3 tahun untuk melakukan hal-hal
seperti dilakukan orang dewasa. Masih terlalu dini untuk hal ini, saudara. Tapi tentu tidaklah demikian ketika kita mengkaitkannya 3 tahun dalam pengenalan Tuhan. Tentu pertumbuhannya akan jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan jasmani. Kalau kita mengerti dan serius di dalam membangun pertumbuhan kerohanian kita. Teringat akan kehidupan Rasul Paulus. Ketika dia menggebu-gebu untuk coba membasmi murid-murid Tuhan dan pengajaran Tuhan kita Yesus Kristus disebut dengan sekte Nasrani itu. Kemudian Tuhan bertemu dengan dia, lalu dia bertobat dan menyerahkan diri kepada Tuhan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dia mengalami pertumbuhan rohani yang sangat luar biasa, saudara-saudaraku. Dan kata lain, 3 tahun bagi kita untuk pertumbuhan rohani bukanlah perkara yang pendek, bukanlah perkara yang terlalu dini, saudaraku, terlalu muda. Tetapi 3 tahun kalau kita membangun dengan serius, tentu membangun sebuah kerohanian juga cukup sangat tidak kalah baiknya dibandingkan orang yang 10 tahun atau 20 tahun di mana tidak membangun kerohanian dengan baik. Nah, para kekasih Kristus, tema kita di ulang tahun ketiga sekali lagi adalah kokoh dan teguh. Ketika kita mendengar kata kokoh, itu berbicara tentang keadaan kondisi sebuah bangunan secara fisik. Dengan landasan fondasi yang kuat, dengan material yang solid, yang kuat. Di dalam bangunan tampak kokoh dan kuat secara fisik. Tapi ketika berbicara tentang teguh, Bapak Ibu Saudaraku, tentu adalah sebuah bicara tentang ketahanan dalam menghadapi tantangan dari luar. Perubahan cuaca, angin, gempa bumi dan seterusnya. Kalau kita berbicara tentang bangunan fisik, kokohnya sebuah bangunan. Yaitu bagaimana bangunan itu tetap bertahan di tengah situasi cuaca yang pancaroba, tekanan dan seterusnya. Namun ketika kita berbicara tentang pembangunan manusia rohani, saudaraku, tidak jauh beda juga tentang prinsip itu bisa kita kenakan. Namun sebelumnya Bapak Saudaraku, perlu kita pahami ketika kita tidak memiliki sebuah pembangunan manusia batinia yang bertumbuh, berdampak ke dalam diri, menjadi kokoh dan teguh, maka dalam perjalanan hidup kita akan mudah dikalahkan atau mudah menjadi kecewa, mudah menolak apa yang Tuhan katakan. Nah, saya ambil salah satu contoh kasus, saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana dicatat kepada kita di dalam Injil Yohanes pasal 6, di mana di dalam pasal 6 ini secara khusus Tuhan Yesus menyatakan Dia adalah roti hidup yang turun dari surga yang beri makan kepada manusia. Namun ketika para pendengar, bahkan sebagian mereka yang menggabungkan diri menjadi murid-murid Tuhan, tidak mampu, tidak bisa menerima apa yang Tuhan Yesus katakan. Secara khusus Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-6, Tuhan Yesus berkata kepada mereka pendengarnya pada waktu itu di ayat yang ke-53, Dia berkata, "Aku berkata kepadamu," kata Tuhan Yesus, "sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Ayat 55, "Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." 57, "Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku." Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kemudian setelah Tuhan Yesus mengajar, menyatakan secara terus terang tentang keberasalan diri yang berasal dari surga, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menyerahkan hidupnya. Sehingga Dia mengatakan dengan bahasa figuratif, mengatakan dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman kepada pendengarnya. Ternyata ada kelompok murid-murid yang tidak bisa menerima perkataan Tuhan. Nah, tentu hal ini terjadi karena mereka tidak memiliki pembangunan manusia batinia yang menerima sepenuhnya akan kebenaran firman Allah. Sehingga kondisi itu, saudaraku, dikatakan kepada kita di ayat 60 dan seterusnya mengatakan demikian. "Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, 'Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?'" 61,
Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, lalu ayat yang ke-66 dikatakan kepada kita, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ayat 67, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepada Tuhan, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Yang kudus dari Allah. Bapak Ibu Saudaraku, dalam kisah ini di Yohanes pasal 6 ini kita mendapati bahwa ada kelompok yang menyebut dirinya murid Tuhan Yesus. Tapi ternyata ketika Tuhan menyampaikan sesungguhnya tentang misi tugas yang Tuhan Yesus emban dari Bapaknya untuk menyelamatkan manusia, menyerahkan dirinya bagi penyelamatan manusia. Ternyata kelompok murid-murid itu tidak bisa menerima perkataan Tuhan itu. Mereka tidak bisa menerima apa yang Tuhan katakan sehingga mereka mundur dalam pengiringan akan Tuhan. Ini salah satu contoh dari kepembangunan manusia batinia, manusia rohani yang tidak menerima apa yang berasal dari Tuhan. Nah, kondisi ini Bapak Saudaraku, ketika kita tidak memiliki pembangunan manusia batinia rohani kita kokoh dan teguh, tentu akan sangat berbahaya dalam perjalanan kita dalam mengiring Tuhan. Nah, pertanyaan penting untuk kita pahami Saudaraku di dalam kita memperingati ulang tahun gereja kita yang ketiga ini. Bagaimana kita bisa membangun sebuah kehidupan rohani yang kokoh dan teguh. Tadi di awal saya katakan kalau berbicara kokoh adalah tentang pembangunan tentang sebuah materi yang kita gunakan untuk membangun sebuah bangunan fisik. Hal yang sama juga bagaimana kita bisa memiliki kerohanian yang kokoh adalah sangat dibutuhkan materi-materi yang kita butuhkan untuk membangun manusia batinnya ini. Dan materi-materi ini tidak lain dan tidak bukan adalah firman Tuhan. Tidak boleh menggunakan kata-kata motivasi atau filosofi dunia ini atau kata-kata bijak menurut dunia ini. Tentu pembangunan dengan hal-hal yang tadi saya sebutkan tidak akan bisa membangun manusia batinnya kita menjadi manusia rohani yang kokoh. Tentu tidak bisa. Sebab untuk bisa kokohnya sebuah pembangunan manusia batinnya, maka materinya adalah firman Tuhan yang murni yang disebut dengan firman iman, firman kasih karunia yang kita sebut dengan kalimat yang kristal yang dikenal dengan umum adalah Injil Yesus Kristus Anak Allah yang hidup. Jadi prinsip pertama untuk membangun pembangunan manusia batinnya yang kokoh adalah kita harus memiliki materi firman Kristus yang dipahami dengan tepat, murni, tanpa tercampur dengan konsep-konsep dunia ini. Tanpa ada keduniawian di dalamnya untuk memahami kebenaran Injil itu. Jadi para kekasih Kristus untuk membangun manusia batinnya yang kokoh dalam hidup kita ini tidak bisa tidak. Kita harus memiliki firman Tuhan yang murni. Injil Tuhan kita secara khusus. Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Tanpa terdistorsi. Nah, berkenaan hal ini saudaraku, saya teringat apa yang Tuhan katakan lewat Rasul Paulus yang disampaikan kepada gereja Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. Ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya mulai dengan ayat ke-9 yang berkata demikian. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kita semua gereja Tuhan, orang-orang percaya kepada Kristus adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku,
Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, dalam penjelasan yang Tuhan katakan lewat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, tentu kepada gereja Tuhan secara umum di seluruh muka bumi ini adalah bahwa betapa pentingnya kita dalam membangun manusia batinia kita. Baik terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain kalau kita seorang pelayan jemaat atau pelayan Tuhan. Atau kita dalam membangun keluarga kita, membangun kerohanian suami, istri atau anak-anak kita. Kita harus memperhatikan bagaimana kita membangunnya. Kita tidak boleh membangunnya menggunakan bahan-bahan yang tidak tahan api. Dengan kata lain bahan-bahan yang tidak murni. Tidak boleh membangunnya tidak di atas dasar Kristus adalah batu karang yang teguh itu. Artinya dalam membangun hidup kita secara rohani kita tidak boleh membangunnya dengan kata-kata bijak dari dunia ini. Filosofi dunia atau kata-kata motivasi di dunia ini. Tapi kita harus murni menggunakan firman Tuhan. Firman Tuhan, Injil secara khusus Injil Tuhan kita, Yesus Kristus yang menyatakan kepada kita tentang karya-karya yang sempurna yang telah Allah perbuat bagi kita di dalam Kristus untuk menjadi umat yang berkenan, yang kudus, yang tidak bercacat celah bagi Allah berdasarkan hasil karya penebusan pengorbanan yang telah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ketika setiap anak Tuhan, setiap diri kita membangun kerohanian kita dengan materi firman Tuhan yang murni, maka secara struktur manusia batinnya kita sudah membangun dengan materi-materi yang solid, materi-materi yang teguh firman Tuhan. Firman Tuhan adalah batu karang yang teguh. Tentu dalam pembangunan ini tidak sekedar saja kita bicara tentang memiliki pemahaman teoritis tentang firman Tuhan, tapi kita bersedia secara hati pikiran kita menaruh segenapnya di bawah kekuasaan firman Allah. Artinya ketika firman Tuhan menyampaikan sesuatu tentang diri kita, kita terima sepenuhnya. Ketika Tuhan memerintahkan sesuatu kita lakukan, kita selalu tunduk di bawah otoritas untuk melaksanakan firman Tuhan itu. Nah, penggunaan materi yang demikian inilah di mana kita memahami firman Allah. Kita tunduk di bawah firman Tuhan, Injil Yesus Kristus yang murni inilah yang membuat kita submit penuh secara pemahaman, secara perasaan hati kita tunduk kepada firman Allah. Bahkan siap sedia setiap saat untuk melakukan firman itu. Maka kita sedang menggunakan materi-materi yang solid, yang tahan terhadap ujian dan tantangan hidup, membangun manusia batinnya kita. Sehingga ketika datang tantangan hidup, kita tidak pernah bisa digoyahkan. Tidak bisa pernah digoyahkan, saudaraku. Nah, ketika kita membangun dengan materi-materi yang solid yang demikian, yang tidak bisa dimakan oleh api kalau secara materi, dan secara rohani tidak bisa dikalahkan oleh tantangan persoalan kesulitan hidup, maka sesungguhnya kita pasti membangun sebuah kehidupan rohani yang teguh. Sekali lagi, teguh di sini berarti berbicara tentang kemampuan manusia batin kita dalam menghadapi tantangan zaman. Situasi-situasi hidup yang coba menyerang kita,
Tentu dengan menyerang Tuhan dan kebenarannya. Dan karena kita memiliki hidup dan kebenaran Tuhan, maka dunia juga berusaha menyerang kita. Di kondisi ini kita tetap teguh berdiri dan tidak bisa ditaklukkan oleh dunia ini. Bahkan kita berdiri teguh sebagai pemenang dengan iman yang mengalahkan dunia. Berarti kita sedang memiliki sebuah kerohanian yang teguh. Dimulai dengan kokoh struktur rohani kita dengan memiliki fondasi dasar Kristus. Firman Injil Kristus, Injil firman iman, firman kasih karunia yang kita bangun ke dalam manusia batinnya kita. Setelah itu tentu maka dalam menghadapi tantang iman kita akan kelihatan teguh dan tidak bisa digoyahkan. Sebagaimana Tuhan sudah katakan kepada kita. Saya ambil dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-46 sampai dengan 49. Yang berbunyi demikian, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Ayat 47, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. 48, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam, meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah, banjir melanda rumah itu. Rumah itu tidak dapat digoyah karena rumah itu kokoh dibangun. Ayat terakhir, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Kalau Injil Matius menggambarkannya dibangun di atas batu karang dan dibangun di atas pasir. Orang yang dibangun di atas batu karang, dia orang mendengar Injil Kristus, dia tunduk kepada firman Tuhan itu. Sama dengan dia menjadi pelaku firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, tentu ketika kita memiliki sebuah kehidupan yang membangun hati pikiran kita dengan firman Tuhan, dengan Injil Tuhan yang murni tanpa terdistorsi, tapi murni kita memberi diri diisi penuh oleh firman Tuhan sebagaimana adanya disampaikan kepada kita. Tanpa ada keduniawian atau egoistis dalam hidup kita. Tapi murni kita menerima firman Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kita sedang membangun rumah di atas batu karang. Tentu dengan sebagaimana tadi saya katakan. Kita submit kepada kebenaran yang diberikan kepada kita. Maka kita memiliki sebuah bangunan kerohanian yang kokoh. Ketika kokoh, maka datangnya tantangan dan ujian pencobaan hidup. Kita teguh berdiri dan tidak bisa dirubuhkan. Tidak bisa dirontokkannya iman kita. Tidak bisa dihancurkannya kehidupan kerohanian kita. Sebaliknya kita teguh berdiri tetap memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sebagai pelayan Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara di gereja kita GBI Glory United ini. Yuk mari kita membangun bersama-sama kerohanian kita. Kita terus bertumbuh dalam firman dan pengetahuan Allah. Yang saya sudah berikan garis tuntunan dalam 5 tahap. Dalam mencapai pertumbuhan kerohanian sampai membangun kehidupan kerohanian yang kokoh dan teguh. Dengan prinsip dasar ketika kita mendengar Injil Kristus Yesus. Mendengar firman Tuhan. Mendengarlah untuk mengerti. Sebab kalau kita tidak mengerti, firman itu tidak mungkin bisa bertumbuh. Mendengarlah untuk mengerti. Mendengar firman Tuhan. Mendengarlah untuk mengerti dengan hati kita. Tidak hanya dengan pikiran, mengerti. Lalu mengerti firman itu untuk memiliki. Apa yang Tuhan katakan milikmu adalah miliki. Milikku, milik kita, miliki. Mengerti untuk memiliki firman Tuhan itu. Setelah memiliki Bapak Saudaraku, kita harus bersedia dikuasai oleh firman itu. Bukan kita menggunakan firman itu untuk kepentingan. Tentu firman Tuhan Tuhan tidak bisa dimanfaatin atau disalahgunakan. Karena Tuhan adalah
maha tahu dan dia maha dahsyat. Nah, dalam hal ini saudaraku, di tahap ketiga dan setelah kita memiliki firman itu, kita harus bersedia dikuasai oleh firman itu. Dikuasai, dirubahkan konsep kita, pemahaman kita, hati kita. Dikuasai oleh firman itu sehingga dia memberikan perasaan mental yang baru. Bukan mental duniawi. Tapi dibersihkannya hati kita dari perasaan-perasaan mental yang berasal dari didikan dunia ini. Kita memiliki firman itu, lalu kita bersedia dikuasai. Nah, ketika kita terus dalam penguasaan firman Tuhan dengan bertumbuh dalam firman, pengetahuan firman Allah, bertumbuh dalam anugerah yang Allah berikan kepada kita, kita dikuasai oleh firman itu, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Maka kita akan masuk tahap yang keempat. Kita akan memiliki kesadaran. Firman itu akan menjadi kesadaran kita. Artinya dia sudah menjadi karakter kita. Dia sudah menjadi gaya hidup kita. Dan kita terus dalam dimensi ini, maka tahap terakhir. Firman itu sudah menjadi diri kita. Dan kita menjadi manusia Allah yang perkasa. Manusia firman, manusia iman, manusia Allah yang perkasa. Ini sama dengan manusia yang kokoh dan teguh. Oleh sebab itu para kekasih Kristus, sebagai pelayan Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya menghimbau kita semua. Yuk mari kita dengan rajin, dengan tekun mengikuti pembinaan-pembinaan iman yang dilakukan di gereja kita. Mengikuti setiap ibadah yang diselenggarakan bagi kita. Sebab materi-materi yang dipaparkan kepada kita adalah firman Kristus yang murni, yang akan membangun kita menjadi manusia ilahi, manusia Allah yang penuh dengan hikmat dan pimpinan roh Allah, yang kuat, yang kokoh dan teguh dan mulia dan suci, kudus dan tidak bercacat celah itu. Para kekasih Kristus, yuk mari kita satukan hati kita untuk menggenapi visi misi gereja yang Tuhan taruh kepada kita, membangun manusia Allah yang perkasa. Di tahun ketiga memasuki tahun keempat ini dengan topik kokoh dan teguh. Membangun dengan materi Injil Kristus yang murni. Teguh setelah memilikinya, tantangan zaman apapun tidak bisa meruntuhkan iman kita. Dan sungguh kita akan menjadi manusia Allah yang menggenapi apa yang Bapa kita kehendaki. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun yang ketiga. Glory United. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang terus membangun kami. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Secara khusus di tahun yang ulang tahun ketiga memasuki tahun keempat. Tuhan membawa kami membangun manusia batinnya kami yang kokoh dan teguh. Dengan firman-Mu, dengan roh-Mu. Membawa kami sungguh memiliki esensi ilahi, esensi materi firman-Mu dan pimpinan roh-Mu yang kudus. Sehingga dalam tantangan zaman kami tetap berdiri teguh dan eksis memuliakan nama Bapa. Melakukan kehendak Bapa, menyatakan kehendak-Mu di mana kami berada. Sementara kami di bumi ini. Terima kasih Bapa memberkati umat-Mu. Sehingga setiap anak-anak-Mu secara khusus di GBI Glory United ini, kami bertumbuh bersama-sama menjadi manusia Allah yang perkasa, yang penuh dengan firman dan roh-Mu, melakukan, menggenapi kehendak Bapa di hidup kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, Mari bertepuk tangan. Mari kita akan merayakan ulang tahun gereja kita yang ketiga. Saya mengundang Bapak dan Ibu Gembala didampingi oleh pengurus. Mari sama-sama kita akan merayakan ulang tahun gereja kita. Happy birthday.
bersatu hati menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang perkasa dan ajaib, kami seluruh keluarga besar Glory United mengangkat hati kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau menuntun seluruh perjalanan kami. Gereja Bethel Indonesia Glory United di ulang tahun kami yang ketiga Tuhan. Sebagaimana tahun-tahun yang telah kami lewati, Tuhan memberkati dan memimpin seluruh perjalanan kami. Pun di tahun-tahun ke depannya Tuhan, kami berterima kasih. Pimpinan-Mu yang jelas Engkau nyatakan kepada gereja-Mu ini Tuhan. Sehingga kami terus bertumbuh di dalam firman kebenaran-Mu dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hebat, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Saya Gembala Sidang beserta pengurus mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga GBI Glory United. Tetap kokoh dan teguh dalam menghadapi tantangan zaman. Tuhan Yesus memberkati. Turunlah segala berkat anugerah yang limpah dari Bapa kita di surga dan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus turun ke atas kita semua. Sungguh diberkatilah rohmu, diberkatilah jiwamu, diberkatilah tubuhmu. Diberkatilah rumah tanggamu, pekerjaanmu dan studimu. Kemanapun engkau melangkah, engkau menjadi pribadi yang kokoh dan teguh dalam segala keadaan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya nyatakan berkat pisah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday to you. Happy birthday.